Dalam peristiwa G30S PKI, mungkin sosok Sersan Udara Anis Suyatno termasuk prajurit pemberontak yang paling naas nasibnya. Sepanjang hari, tepatnya tanggal 1 Oktober 1965, dirinya paling sering mendapat perlakuan kasar dari para komandan gerakan. Menurut kesaksian yang disampaikan dalam sidang Mahmilub dengan terdakwa Letkol Untung Samsuri, bahwa dirinya pernah diambil sumpahnya saat bergabung dengan PKI. Selanjutnya, Anis Suyatno mengakui jika ia disumpah PKI pada tahun 1954 di Yogyakarta menjadi kader. Bersama 6 teman Auri lainnya, menurut Anis Suyatno penyumpahan dilakukan oleh Pono. Caranya dengan berjajar menghadap tembok di mana terpajang gambar DN Aidit dan bendera merah Palu Arit. Anis Suyatno mengaku bahwa alasan dirinya ikut bergabung dengan PKI antara lain karena dirinya dijanjikan bansos dan tunjangan lainnya. Selain itu, dia tertarik karena dijanjikan promosi kenaikan pangkat lebih cepat. Sementara hingga dirinya ditangkap, tak satu pun janji PKI yang terrealisasi. Kiprahnya dalam gerakan kudeta G30S PKI hanya sebagai kurir dan pelayan bagi para tokoh pimpinan G30S PKI. Namun pengabdiannya itu tak menjadikan dirinya dihargai oleh para atasannya dalam gerakan. Ya, meskipun dalam komunisme terdapat doktrin CIA, tapi itu hanyalah istilah semu bagi Sersan Anis Suyatno. Sebagai kurir, dirinya sebenarnya memiliki peran yang cukup krusial, mengingat di tangannya dititipkan masa depan gerakan. Namun jongos is jongos, tak ada sedikit pun rasa simpatik yang diperolehnya dari pimpinannya. Sejak tanggal 30 September 1965, sekitar pukul 21.00, dirinya sudah diperintahkan oleh atasannya, yakni Mayor Suyono, untuk standby di gedung Penas. Keduanya sama-sama anggota Auri yang bermarkas di Lanut Halim Perdana Kusuma dan sama-sama menjadi anggota G30S PKI. Sesuai jadwal, Sersan Anis Suyatno tiba di gedung Penas, sementara Mayor Suyono belum datang. Tak lama datang Letkol Heru Atmojo yang memerintahkannya untuk menjemput Mayor Suyono ke Korut Pau Halim Perdana Kusuma. Sersan Anis Suyono kemudian meluncur ke Korut. Tak berhasil menemukan Mayor Suyono di Korut, lantas Sersan Anis Suyatno kembali ke Penas. Ternyata yang dicari sudah berada di situ. Mayor Suyono memerintahkan Sersan Anis Suyatno menuju Lubang Buaya untuk menyampaikan pesan kepada Mayor Gatot Sukresno. Di Lubang Buaya, pesan itu diserahkan kepada Mayor Gatot Sukresno. Kemudian Sersan Anis Suyatno diperintahkan kembali ke Penas. Di Penas, Sersan Anis Suyatno tak mendapatkan perintah lanjutan, sehingga waktu yang ada dipergunakan olehnya untuk beristirahat di taman. Pagi hari sekitar pukul 6.00, Sersan Anis Suyatno dibangunkan oleh Mayor Suyono untuk menyampaikan pesan kepada Aidit di Cengko 2. Setibanya di tempat Aidit, pesan diserahkan kepada Aidit. Tak beberapa lama, dirinya diberikan surat balasan untuk Mayor Suyono di Penas. Segera Sersan Anis Suyatno memacu kendaraan menuju Penas. Di sana telah ada Kolonel Latif yang tengah berbincang dengan Lettu Dul Arif. Dalam perbincangan tersebut, Dul Arif melaporkan bahwa 6 orang target berhasil ditangkap, sedangkan target utama, yakni Jenderal Ahan Sution, lolos.
Tul Arif juga melaporkan bahwa semua target telah dibereskan atau dibunuh sesuai dengan arahan Kolonel Latif. Lalu Dul Arif diperintahkan kembali ke lubang buaya untuk beristirahat. Sedangkan tak lama kemudian, Mayor Suyono mengatakan kepada Sersan Anis Suyatno bahwa rumahnya dipinjam. Mayor Suyono menjelaskan bahwa gedung Penas harus segera dikosongkan dan rumah Sersan Anis Suyatno akan dipinjam sebagai kantor sementara. Mayor Suyono dimintai segera mempersiapkan meja dan kursi di rumahnya karena seluruh pimpinan G30 SPKI akan meluncur ke sana. Setibanya di rumah, Sersan Anis Suyatno menjumpai bahwa rumahnya telah dihuni oleh beberapa orang tak dikenal. 3 orang berpakaian tentara dan 2 orang berpakaian sipil. Di kamar dijumpai seseorang yang sedang berbaring dan tak bicara sepatah kata pun saat Sersan Anis datang. Belakangan diketahui bahwa orang yang berbaring itu adalah Letkol Untung, sedangkan 2 orang berpakaian sipil adalah Syam dan Pono. Sementara 3 orang lainnya adalah Brigjen Suparjo, Kolonel Latif, dan Letkol Heru Atmojo. Mereka terlihat sedang serius membahas sesuatu. Tak lama kemudian, Brigjen Suparjo terlihat pergi dari rumah bersama Letkol Heru Atmojo. Sedangkan Sersan Anis Suyatno diperintahkan oleh Mayor Suyono untuk memasak kopi dan menyiapkan makanan. Diberikan kepadanya uang sebesar 25.000 untuk membeli lauk pauk. Segera Sersan Anis Suyatno menyuruh keponakannya yang ada di situ untuk memasak nasi, sementara Sersan Anis membuat kopi dan belanja masakan matang di warung. Tak berapa lama kemudian, lauk pauk sudah tersedia, sedangkan beras yang ada hanya cukup untuk makan 5 orang. Begitulah fakta betapa menyedihkan kondisi ekonomi saat itu. Bahkan seorang sersan pun tak memiliki stok beras maupun lauk pauk yang memadai. Semua hidangan disantap oleh orang-orang di dalam rumah, sedangkan Sersan Anis Suyatno dan keponakannya disuruh menunggu di luar. Nasib tuan rumah begitu miris, di mana tamu-tamu yang datang justru menguasai rumah. Sersan Anis cuma bisa menunggu di bawah pohon sambil menunggu perintah selanjutnya. Menjelang siang, terlihat Brigjen Suparjo telah kembali dan terlihat wajahnya begitu khawatir. Sersan Anis lalu dipanggil ke dalam rumah. Kemudian dia disodorkan sebuah amplop yang harus dikirim kepada Kapten Suradi di RRI. Ternyata isinya adalah dekrit nomor 1 yang berisi pengumuman pendemisioniran Kabinet Dwi Kora serta pembentukan Dewan Revolusi oleh G30 SPKI. Dokumen tersebut lalu diserahkan kepada Kapten Suradi yang kemudian disiarkan melalui corong RRI. Sekembalinya dari kawasan Medan Merdeka, Sersan Anis Suyatno kembali ke rumahnya. Di sana para pentolan G30 SPKI terlihat galau. Sersan Anis Suyatno kemudian menanyakan sesuatu. Pertanyaan mengenai siapa saja orang yang sedang berada di dalam rumahnya itu disampaikan kepada Mayor Suyono. Dijawab dengan ketus, "Saudara tak perlu tahu. Pokoknya tugas saudara beres, itu saja." Lalu Sersan Anis Suyatno melangkah ke bawah pohon nangka untuk beristirahat. Tak lama terdengar suara rentetan tembakan, juga suara dentuman bom. Ternyata telah terjadi kontak tembak antara RPKAD dengan Yon 454 yang melibatkan penggunaan bazooka, sehingga terjadi dentuman beberapa kali. Semua orang yang berada di dalam rumah seketika panik. Satu persatu di antara mereka pergi meninggalkan rumah dengan mengenakan pakaian preman, tak terkecuali Letkol Untung,
yang mengenai baju baru milik Sersan Anis Suyatno yang disimpan di lemari. Setelah dipakai, barulah Letkol Untung meminta izin untuk meminjam baju tersebut. Merasa baju baru miliknya sudah terlanjur dipakai oleh Letkol Untung dan mengingat pangkatnya yang hanya seorang sersan, Anis Suyatno tak bisa menolak, hanya bisa diam dan mulai membereskan isi rumah yang sangat berantakan. Puntung rokok bertebaran di mana-mana, juga gelas bekas kopi. Setelah para pembajak rumah itu pergi, Sersan Anis Suyatno membersihkan rumah dan istirahat. Keesokan harinya, dirinya kembali bekerja seperti biasa. Meskipun berpangkat sebagai sersan dan tugasnya hanya sebagai kurir tanpa aplikasi, namun perannya sangat penting dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Teparpu. Terungkapnya peran Sersan Anis Suyatno membuka tabir tentang keterlibatan Deden Aidit selaku pimpinan G30S PKI. Peran Sersan Anis Suyatno juga melengkapi rangkaian puzzle G30S PKI, sehingga seluruh jaringan G30S PKI bisa terungkap jelas. Dan tak ada lagi alasan untuk bisa membantah keterlibatan PKI sebagai mastermind yang mendalangi G30S PKI. Satu hal penting yang menjadi perhatian, bahwa sepanjang bergulirnya G30S PKI, peran vital Sersan Anis Suyatno tak berbanding lurus dengan kompensasi yang didapatkan dari para pentolan G30S PKI. Jangankan realisasi bansos atau kenaikan pangkat untuk dirinya, bahkan sebagai pemilik rumah pun, dia hanya diperbolehkan beristirahat di bawah pohon nangka di luar rumah. Dan sebagai kurir, tak pernah dirinya mendapatkan uang tip, baik dari Aidit maupun dari pentolan G30S PKI. Yang ada malah kehilangan baju baru miliknya, dan nasibnya berujung dengan diseret ke persidangan Mahmilub. Semoga bermanfaat.